Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min khali ahli nar. Alhamdulillah, pada sore ini kita akan lanjutkan ngaji kita. Ini topiknya ini sesuai dengan yang disampaikan Mas Tris tadi. Ini kok mau bahas haji, memangnya mau haji? Jadi kalau ini sudah banyak yang sering pulang pergi Mekah. Amin. Kalau enggak, maksudnya sudah. Ada beberapa. Ada berapa? Yang sudah haji sudah berapa nggih? Pak Ahmad nggih. Terus sinten malih? Ada yang mau calon Mau calon kapan nih? tahun ini. Oh, tahun ini. Baik furoda atau reguler? Reguler. Ikut mana? Mau tahun ini? Berangkat kapan? Oh, kok plat nih? Bantul. Oh, lewat Bantul. Nih sini kan besok. Kalau kota kan besok. Jadi kalau kota besok. Kalau kabupaten sudah kemarin, sudah pada berangkat semua. Ya. Nah ini kalau fikih umroh haji itu kan fikih yang jarang diamalkan gitu. Maksudnya nek belajar jauh-jauh itu biasanya terus lupa. Tapi yang nggak ada nggak apa-apa karena permintaan tadi wis tak ini aja tak jelaskan saja. Tapi kita lebih ke praktis nih, lebih ke praktis. Ini mana ya? Lebih ke praktis. Nanti biar tidak apa istilahnya, lebih ke apa yang kita lakukan di sini. Katanya bukan ini, sebentar. Ini apa ini? Itu sampai lupa buat filenya. Yang praktis saja langsung. Bukan ini, yang lebih singkat. Orang Indonesia itu kan, kalau kemarin pada saat saya menjelaskan orang mau berangkat haji itu kan, sebetulnya kan kita ini kalau mau apa ya, haji itu kan sebetulnya lebih ke kita ini jangan sampai haji itu linuzha, untuk rekreasi. Jadi kalau ke sana itu bukan lihat indahnya bangunan. Nah, kan sekarang kan kadang-kadang salah persepsi, dipikir keagungan Mekah Madinah itu karena bangunannya. Karena dulu pada saat tahun berapa itu saya itu bareng jamaah haji Kauman tahun 2008. Itu kan ada salah satu jamaah haji itu cerita begini. Di Madinah itu kan pakai kubah sensor jalan itu. Nah itu kan ada yang bilang gini, nek iso nonton kubah berjalan itu dapat barokah. Lah ini kan apa ya, lucu gitu cerita-cerita begitu itu. Padahal itu adalah fakta ini saja, fakta ya teknologi saja. Jadi pakai sensor suhu, kalau panas buka, kalau dingin nutup, gitu aja. Nah, tapi bagi orang-orang tertentu itu seolah-olah itu keberkahan. Makanya kalau orang itu datang ke sana
datang ke sana. Nah, sampai waktu kemarin terakhir saya umroh itu saya sampaikan ke jamaah begini. Kalau andaikan Masjidil Haram itu bangunannya itu seperti masjid kita di kampung-kampung kita itu, tetap kita datang. Kenapa? Karena kita sebetulnya hadir di sini itu karena keutamaan masjid, di mana sholat di Masjidil Haram itu 100 kali ya, 100.000 kali dibanding dengan di masjid yang lain. Kalau di Masjid Madinah 1000 kali, di Masjid Aqsa 500. Nah, ini lebih pada keutamaan tempat gitu, sehingga kita mau datang ke sana. Jadi bukan karena yang lain, bukan karena terus bangunannya indah. Nah, ini yang bergoda sekarang itu yang goda itu sekarang itu datang ke Mekah lihat tower Zam-Zam indah, nah gitu. Jadi datang ke Mekah, bangunan yang sekarang tambahan itu indah sekali, masjidnya itu bersih, yang baru ya itu bersih sekali, terus masuk itu langsung nyes, nah gitu, tertata rapi gitu. Jadi nah gitu, meskipun kalau kita lihat bangunan di Mekah dan Madinah lebih tertata Madinah, karena Mekah itu nggak tahu medannya kayak apa, nah gitu ya. Tapi semuanya bukan karena itu kita datang ke sana, tapi lebih karena ibadah. Sehingga nanti nggak perlu cerita-cerita, nggak perlu kagum dengan bangunan indah, karena bangunan indah di sana justru kalau di dalam kitab Al-Adhkar kan diterangkan, nek ada orang melihat bangunan indah atau melihat suatu yang indah lalu dia kagum, malah disuruh baca begini, Masya Allah, la aisha illa aisul akhir illa aishal akhir. Jadi tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Maksudnya jangan sampai kita kagum dengan kehidupan ini. Jadi labbaika, jadi harus dia tetap labbaika, saya tetap memenuhi panggilanmu ya Allah, bukan karena bangunan ini. Jadi la aisha illa aishal akhir, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat, begitu. Nah, ngoten nggih. Makanya kemarin kok nggak kelihatan mau persiapan nggih. Nah, gitu nggih. Kloter terakhir itu enak. Jadi kloter terakhir itu enak karena fisiknya masih seger gitu ya. Kalau saya boleh milih itu yang milih kloter akhir-akhir itu. Nah, kurang sepekan musim haji lah itu berangkat itu enak. Kenapa? Karena fisiknya masih fit. Nah, kalau orang haji Indonesia itu kan intinya ini. Jadi aktivitas haji itu umroh, haji umroh ada dua itu. Jamaah haji Indonesia melakukan haji tamattu, mesti ini yang dipakai. Karena di tamattu itu umroh dulu baru haji. Tapi terputus. Jadi umroh dulu terus tahallul nanti baru haji. Nah, kenapa kok dipilih ini? Ya paling enak memang. Tapi juga utama karena hadisnya Qur'annya pun mengatakan faman tamata'a bil umrati ilal haji. Jadi kalau orang itu melakukan tamattu, umroh menuju haji, itu tapi nanti kena dam hadiyu ya. Jadi makanya di sini gambarannya seperti ini. Mana ini? Nah, ini. Jadi melakukan umroh dulu, ikhram dari mikot hingga tahallul, kemudian kegiatan ibadah bebas, lalu pada tanggal 8 Dzulhijjah ikhram untuk ibadah haji. Dan sunnahnya itu tarwiyah. Jamaah haji Indonesia banyak yang tidak melakukan tarwiyah. Tarwiyah itu maksudnya melakukan mabit pertama di Mina tanggal 8 Dzulhijjah. Tapi banyak di antara jamaah haji Indonesia itu yang langsung ke Arafah gitu. Nah, gitu ya. Jadi gelombang 1 itu 9 sampai 10 hari awal itu di Madinah, plus minus 30 hari itu di Mekah. Kalau gelombang 2 30 hari awal di Mekah, plus minus 9 10 hari itu akhir itu di Madinah.
Sekarang sudah semakin canggih, ora usah mikir bingung-bingung ya, karena di sana itu ya sekarang kita pakai HP di mana-mana terbuka, tapi minusnya sekarang itu orang banyak selfie. Minusnya begitu. Kalau dulu masuk Masjid Nabawi, Masjidil Haram nggak boleh pakai HP, nggak boleh pakai HP yang ada kameranya, nggak boleh bawa kamera. Dulu ya awal tahun-tahun 98 gitu. 2008 ya, malah sebelumnya juga lebih nggak boleh. Jadi kalau ketahuan orang motret, ketahuan askar diambil. Nah, gitu. Kalau sekarang jangankan masuk gotong si itu tawaf bisa itu. Sekarang itu. Nah, ini makanya kan kemudian ini godaan. Jadi godaan kalau jangan berangkat terus harus gotong si ya. Tongkat narsis ya. Nah, gitu nggak usah pakai itu. Ya untuk apa gitu. Nah, jadi kalau orang Indonesia itu melakukannya ini. Mana tadi? Mana ini? Nah, ini. Jadi kalau dia gelombang pertama ibadah di Masjid Nabawi. Nah, arba'in ini ikhtilaf, tetapi saya lebih condong dilakukan. Nanti mesti ada polemik gitu. Kadang-kadang antar KBH itu sering saling menyerang, tidak proporsional, maka nggak usah ikut-ikutan. Jadi ada beberapa wilayah ikhtilaf yang seringkali jadi perdebatan. Pertama, masalah arba'in, sing pro dan yang kontra. Yang kedua, masalah menyembelih hadyu sebelum tanggal 10. Itu sebetulnya ikhtilaf dengan para ulama. Nanti nggak usah ikut pro kontra, karena menurut mazhab Syafi'i itu boleh sebelum tanggal 10 karena kita melakukan haji tamattu. Karena ada yang bilang nggak boleh. Kalau selain mazhab Syafi'i, ada nanti di belakang nanti kita terangkan. Jadi kalau ya jenengan kan mau berangkat, jadi ini kalau ada perdebatan itu biar tahu. Karena saya terus terang ngadepi ini ya, biro-biro itu saling serang urusan-urusan kayak gini. Nah, jadi ada wilayah-wilayah yang jamaah itu bisa milih, ada yang tidak. Ada yang biro itu bisa milih atau tidak. Seperti pemondokan itu biro nggak bisa milih, kecuali nyogok. Gitu. Ini Pak Ahmad mungkin lebih tahu ya. Jadi Jadi kecuali nyogok. Nah, tapi kalau aslinya itu nggak bisa menentukan. Makanya ya teko diterima untuk di daerah mana teko diterima gitu. Nek biro-biro besar dia bisa bergening. Dia punya jamaah banyak, duitnya ya oke, nah dia bisa bergening. Di mana posisinya? Itu bisa. Tapi kalau biro-biro level-level Magelang ini nggak bisa. Antek duitnya nanti dipakai bergening itu. Itu makanya jamaah kota ini ada di Raudhah. Kalau kabupaten kemarin ada di Raudhah. Raudhah bukan Raudhah Madinah ya, Raudhah di daerah utaranya Mina itu. Nah, masalah arba'in ini nggak usah polemik, tapi dilakukan saja. Wong ini fadilahnya besar. Fadilah. Jadi hadis fadilah itu masalah fadilah itu hadisnya tidak perlu derajatnya tinggi. Derajatnya hasan bisa lebih rendah dari hasan, sing penting tidak maudhu itu bisa karena fadilah amal. Ya. Nah, yang penting lagi itu ziarah ke tempat-tempat mulia dan bersejarah. Jangan lupa tempat mulia dan bersejarah di Madinah itu tempat mulia yang paling utama dikunjungi itu adalah Masjid Quba. Karena Rasul itu setiap Sabtu itu ke Masjid Quba. Terus ziarah baki. Nih perempuan kan nggak boleh, laki-laki. Nah, ziarah baki. Kalaupun itu tidak diselenggarakan, paling nanti diselenggarakan sekali. Biasanya yang resmi sekali. Tapi sebetulnya kita itu bisa diperbanyak, termasuk ziarah makam Rasul. Itu kalau ke Raudhah sekarang modelnya sekali, pakai aplikasi itu. Tetapi kalau untuk selain Raudhah, sekedar ziarah ke makam Nabi itu bisa setiap hari. Terutama yang putra, putri nggak bisa. Nah, ziarah ke makam Nabi itu juga ada kesunahan. Jadi kalau kita di Madinah ada kesunahan.
Nah, caranya bagaimana? Ya setiap misalnya jenengan mau rutin ya, setiap pagi saja salat subuh, ketika salat subuh ambil saja tidak jauh dari masjid utama yang kecil itu. Nanti kemudian biasanya habis salat subuh itu mesti ada yang lewat sana, lewat masuk, nanti terus ziarah, terus keluar. Banyak itu yang jadi begitu buyaran langsung bisa ziarah. Dan ada kesunahannya. Ya, makanya ini kebetulan mau berangkat jadi tak cerita ini Pian. Gitu ya. Mau sudah sampai sana mau ngopo gitu. Nah, gitu ya. Nah, ziarah-ziarah yang lain termasuk Jabal Uhud itu sebenarnya di Jabal Uhud itu sebenarnya diziarahi di makam syuhada Uhud. Doakan di sana syuhada Uhud. Nah, alangkah menjadi lebih terasa itu kalau kita tahu sejarah. Kita tahu sejarah. Jadi kalau kita ke sana itu akan lebih nyaman, akan lebih sambung itu kalau ngerti sejarahnya. Semua tempat itu. Kan di sana ada macam-macam, dan sekarang itu kita bisa bisa lihat di Google itu, tanya Mbah Google misalnya. Tapi kadang-kadang kurang cepat ya, lebih cepat diceritani ya. Nek Mbak Google kan tidak mau, kadang-kadang untuk memahami ya butuh waktu. Nah gitu ya. Nah nanti kemudian ada aktivitas haji di Mekah itu 30 hari. Jadi menuju Mekah langsung besok gelombang 2 atau 1? 2 ya, yes. Berarti langsung ke Mekah yang ini untuk umroh. Nah ini yang kalau kepingin ikhtilaf dari pendapat, maka mikotnya dari pesawat itu lebih selamat, lebih enak juga. Nanti turun itu kita tidak mesti tahu waktunya, waktu prosesi di bandara sampai ke bis itu seperti apa. Nah, jadi mikot dari pesawat dari Kornul Manazil. Kalau Yalamlam kan arah selatan, karena pesawat itu sebetulnya lewat atas, jadi lewat Kornul Manazil. Nah, bukan lewat selatan. Kalau dulu lewat selatan ya, dari Yalamlam itu. Nah, ketika sampai ke Mekah menunaikan umroh hingga tahallul, ini yang jadi masalah itu nantinya jenengan kalau masih muda, ini kan masih muda, baru berapa? 20 berapa usia? 24, 19. Nah itu biasanya kalau ada yang keliru-keliru diingat kayak itu, banyak yang sepuh-sepuh itu sok banyak yang keliru. Jadi itu ya kita juga harus amar ma'ruf nahi mungkar di situ, ngajak kepada kemakrufan. Jadi kadang-kadang orang itu rangeh. Jadi saya itu dulu kejadian misalnya gini, ada orang, saya ceritakan, jadi ada orang begitu turun dari pesawat dia sudah pakai ihram dari Jeddah waktu itu dia, karena Solo waktu itu belum bisa langsung ke Madinah, dari Jeddah langsung ke Mekah. Nah sampai ke Mekah ke hotel ganti celana, nah gitu, padahal dia sudah ihram. Nah ini dia tidak paham, dipikir aku pun sampai mriki kok mangke kula umroh mangke mawon. Nah gitu, enak gitu dengan nada merasa bersalah gitu. Terus saya ceritani iki mboten pareng, Pak. Mbak, nek ngeten iki mboten pareng. Harus pakai terus, setelah tahallul baru boleh dilepas gitu. Nah, aku mboten lah. Nah, iki repot kan, masalahnya bukan jamaah saya, jadi ya monggo. Nah, jadi kula mboten sakniki kok gitu, jadi kula mangke mawon. Nah, itu kadang-kadang kan perlu dikasih nasihat. Nah, nanti aktivitas umroh itu seputar ini saja. Ikhram ini rukun ya. Niat umroh mulai dari mikot, tawaf kudum, sa'i, tahallul. Nah, cuman ini yang namanya umroh itu cuman ada 4 aktivitas. Ini menurut mazhab Syafi'i.
Nah ini makanya saya kasih keterangan ini. Kalau menurut mazhab Hanafi rukunnya umroh itu cuma satu, tawaf. Nah, ini ya. Kita ini pakai sing paling aman, pakai mazhab Syafi'i. Rukunnya ada 4. Ikhram itu niat dari mikot dengan ketentuan tertentu itu. Pakai pakaian ikhram, terus ada sunnah-sunnahnya, mesti saya jelaskan itu. Sunnahnya mulai mandi, melakukan sholat dan seterusnya itu ya. Terus kita melakukan niat. Niat itu yang di hati. Sedangkan talafut niat itu yang nawaitul umrata wa akhramtu biha lillahi ta'ala, terus diihlalkan. Labbaik Allahumma umratan atau labbaika umratan. Nah, terus dilanjutkan dengan talbiyah. Ini namanya ikhram, dan ikhram itu dari mikot. Kalau tidak dari mikot kena dam. Nanti ada di belakang keterangan dam itu apa. Dan dam ini ada aturannya, enggak ruwet, simple sebenarnya. Nanti di belakang ada keterangan, nanti gampang. Kalau di sini itu ada, saya punya ringkasan dam itu apa. Nah, dam itu apa saja, konsekuensinya apa saja, pelanggaran apa, itu ada tabelnya. Ini jangan mau tulisan ini tak kirimi. Terus ini karena kemarin saya pas ngisi ini yang berangkat tahun ini. Terus, nah ini kalau menurut mazhab Hanafi cuman ini. Kalau menurut jumhur itu 3, ikhram, tawaf qudum, sa'i. Nah sedangkan menurut mazhab Syafi'i itu ada tambahan rukun terakhir, yakni mencukur atau memendekkan. Pendek rata itu sunnah, digundul itu lebih afdol. Tapi kalau waktunya pendek itu nggak apa-apa, pendek rata dulu, nanti pas haji digundul, gitu ya. Oh, jadi kayak mana sih? Nah, mikot itu kan ini ya. Ini ada Jufa, ini yang selatan, ada ya Lamlam, yang apa namanya? Ini Kornul Manazil ini. Pesawat itu kan gini dari sini. Nah, sini. Turun di Jeddah. Kalau yang ke Jeddah loh ya, nggak tahu Jogja besok kemana. Jeddah. Oh ya, ini Mekah dekatnya Jeddah. Karena kemarin ada yang bilang apa Solo itu pulangnya dari yang awal pulangnya dari Madinah lah. Nek pulang dari Madinah datang ngalor meneh. Gitu. Ya terus nanti yang awal ke Jogja Madinah langsung. Hah? Oh gitu, yang awal balik Madinah lagi. Waduh. Tak pikir yang awal itu pulangnya Jeddah gitu kan, pendek. Pulangnya Madinah lagi. Oh, berarti aturan sekarang gitu ya. Saya soalnya nggak ngerti itu aturan baru ini, karena itu kan teknis nih. Teknis. Oh gitu. Pulang balik ya. Pasar saya nggak ada. Jadi apa? Kalau dulu itu ngikuti dekatnya. Jadi kalau yang berangkat gelombang awal itu kecuali Solo belum bisa ke Madinah dulu karena belum bisa masuk ke sana pesawatnya. Kecuali Solo itu semuanya dari Jeddah. Ini penerbangan yang besar Surabaya, Jakarta itu kalau gelombang awal landingnya di Madinah karena dia langsung ke Madinah. Terus nanti pulang lewat Jeddah. Nah sebaliknya kalau yang gelombang 1 landingnya di Jeddah, nanti terus ke Madinah. Nah, karena dia di Madinah, maka pulangnya juga lewat Madinah. Nah itu terlalu panjang itu nanti rutenya itu, bolak-balik itu. Nah, padahal saya saja kemarin ketika mbak jamaah umroh itu ya dari Jeddah karena umroh langsung terus ke Mekah, ke Madinah, pulangnya juga ambil pesawat dari Madinah.
gitu nggih. Dah nggih. Jadi ini kalau yang gelombang 1 itu nanti mikotnya di sini, Dzul Khulaifah. Kalau terkenal dengan Abyar Ali, orang bilang Bir Ali. Nah gitu. Wah, nek pasir kurang cetha nanti manasik aja wis nggih. Apa latihan aja. Nah gitu. Ini dena lama ini. Nah, ini sekilas saja aktivitas haji. Ini aktivitas haji itu seputar ini. Jadi saya membuat tulisan ini langsung kronologi. Jadi bukan fikihnya, nanti orang tergambar. Nah, saya buat karena ini untuk orang yang mau berangkat, maka kita buatkan kronologi. Jadi aktivitas haji itu pertama langsung ihram. Rukun ini, niat masuk ke dalam haji. Ihram dari mikot ini termasuk wajibnya haji. Jadi ada istilah rukun, ada istilah wajib, ada istilah sunnah. Wajib itu kalau ditinggalkan berkonsekuensi kepada dam. Tapi kalau rukun ditinggalkan berkonsekuensi pada tidak sah. Jadi kalau di sini itu suri rukun, berarti kalau ditinggalkan nggak sah. Kalau ada orang tidak niat ihram haji, maka dia tidak sah hajinya. Nah, terus nanti ada mabit di Mina awal, ini sunnah. Makanya menuju Mina habis subuh, ini idealnya begitu. Jadi dia mengadakan memulai ihramnya itu dari hotel. Tapi ini ideal ini biasanya nggak bisa terlaksana. Karena kenapa? Karena kita terpengaruh tergantung kepada yang jemput. Nah, jadi kalau idealnya kita itu sebelum subuh sudah siap-siap mandi di hotel, terus melakukan itu siap-siap ihram, terus habis sholat subuh itu tanggal ini 8 itu kita menuju ke Mina. Nah, gitu nanti kemudian kita mabit malam tanggal 9. Nah, malam tanggal 9 itu nanti kita menuju ke Arafah, tapi paginya bukan malamnya. Jadi aktivitas ketiga ini kan wukuf, ini rukun. Nah, menuju Arafah tanggal 9 pagi dan sunnah berhenti di Namiroi, Raisoi. Ya, gitu. Tidak masuk hingga mulai masuk waktu wukuf. Waktu wukuf itu ba'da zuhur sampai subuh sebetulnya, aslinya itu. Ba'da zuhur tanggal 9 sampai waktu subuh malam Dzulhijjah. Malam 10 Dzulhijjah. Tetapi ada wajib haji mabit di Musdalifah. Makanya kita itu ngambilnya habis zuhur sampai ba'da maghrib, sampai masuk maghrib. Kenapa? Mengambil sebagian kecil dari malam supaya nanti bisa melakukan mabit di Musdalifah. Kalau ada orang mabitnya tidak sampai maghrib, maka dia tidak mendapati malam, maka dia kena dam. Atau ada ikhtilaf ini. Jadi justru yang sah itu kalau mendapati malam. Jadi kalau misalnya dia ba'da zuhur itu belum sampai di Arafah, sampai maghrib belum sampai di Arafah, tidak apa-apa, dia maghrib ke Arafah dulu sebentar gitu. Jadi yang penting itu justru yang malamnya. Tapi afdolnya itu adalah mendapati siangnya sama malamnya. Nah ini. Terus mabit di Musdalifah hukumnya wajib. Malam 10 Dzulhijjah minimal hingga lewat tengah malam, tidak boleh kurang. Tapi afdolnya itu sampai sholat subuh di sana. Jadi di Musdalifah itu afdolnya sampai sholat subuh. Nek jenengan bisa mandiri malah enak itu. Sak karepe dhewe teko sampai jam berapa. Afdolnya sampai sholat subuh. Nah, makanya kalau ini misalnya
belum sampai tengah malam maka tidak boleh. Tengah malam yang dimaksud adalah malam dibagi dua. Misalnya asumsikan kalau sana itu sekitar jam berapa? 6:30, 7 ya malam itu, atau jam 7 malahan maghrib. Nah itu misalnya sampai jam 7 sampai jam 5. Nah, tengahnya jam berapa? Misalnya subuh itu jam 5. Jadi sekitar segitu. Jadi maghrib sampai subuh itu disebut malam, nanti tengahnya itu disebut tengah malam. Jangan sampai kurang dari itu. Nek kemarin malah telat. Sing tahun kemarin ini malah telat dijemput. Siangan ya. Kesiangan. Nek dulu-dulu itu sebelum Covid itu kegasian, banyak yang kemudian kesusu itu. Nah, kita jangan kesusu ya. Nah, ini kita ada melempar jamroh Aqobah saja tanggal 10, terus mencukur rambut atau memendekkan, terus tawaf ifadah. Ini kronologis yang ideal ya. Tapi biasanya ini ditunda. Yang nomor 7 ini seringkali ditunda. Kenapa? Karena kudu ke Mekah dulu. Sok ditunda karena apa? Karena pertimbangan fisik. Terus menyembelih haji. Nah, itu suka disebutkan nih. Poin 5, kalau sudah melempar jamroh Aqobah, sudah mencukur rambut, sudah tawaf ifadah, 2 saja dari ini sudah dilakukan, boleh ganti baju. Nggak pakai ihram lagi. Gitu ya. Nah, ini panjang nih cerita gini nih. Gitu. Sampai maghrib. Maghrib nanti. Kan nggih. Nah, nanti kira-kira apa yang mau ditekankan nih, nanti monggo ya. Yang jelas ibadah itu nek kepingin mabrur itu harus sah dulu. Makanya saya sering katakan orang itu kadang-kadang tidak bisa membedakan antara hikmah dan ibadah itu sendiri, atau alamat dan ibadah sendiri. Kalau orang habis haji terus dia lebih baik, itu alamat haji mabrur, bukan haji mabrur itu sendiri. Ini haji mabrur sendiri itu lihatnya di amalnya. Pertama, dia ikhlas atau tidak. Yang kedua, dia menunaikan sesuai syariat atau tidak. Syarat rukunnya dipenuhi tidak, wajibnya dipenuhi tidak. Yang nomor 3, bekalnya halal atau tidak. Yang keempat, dia itu tidak menyertai tidak melakukan keharuman di saat menunaikan ibadah. Itu baru bisa disebut dengan mabrur. Itu ada 4 hal. Sedangkan kalau masalah hikmah itu alamat. Oh, tandanya orang mabrur itu gini. Ya, gitu, oke. Sampai di sini dulu, ini sudah jam 4. Jam saya kalau jam itu kurang 5 menit, nggak apa-apa. Oke, saya pakai jam saya saja ya. Pokoknya nggak melu master, saya kok tanggungnya master. Kon ngaten nggih. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.